Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Chandra di Pratama, nomor 35, kelas IPS 1. Baca buku Buka Dunia. Batas dan butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi bersifat relatif atau apa-apa yang dimuat mungkin terjadi, sedangkan buku non-fiksi bersifat aktualitas atau yang benar-benar terjadi. Adapun yang masuk dalam kategori non-fiksi ialah buku sejarah, biografi, dan buku yang membuat cerita perjalanan. 2. Ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi imajinatif, nilai kebenarannya relatif, berisi cerita rekan, bahasa konotatif dan figuratif. Buku non-fiksi berdasarkan fakta, berisi informasi, menggunakan bahasa notatif, tulisan berbentuk ilmiah populer. Batas dan butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 3. Macam buku fiksi dan non-fiksi. Jenis buku non-fiksi yakni biografi, buku pelajaran sekolah, buku materi kuliah, buku motivasi, buku ajaran, buku referensi, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Sementara itu, jenis buku fiksi meliputi cerpen, novel, komik dengan cergam, cemak, dan lainnya. 4. Unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Tema unsur buku ini sangat penting bagi jalan cerita fiksi. Penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Sampul buku. Pada sampul atau chopper buku non-fiksi kurang lebih sama dengan buku fiksi. Pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi, sistematika penulisan. Batas dan butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 5. Unsur pembangunan buku non-fiksi. Sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa dan yang digunakan, sistematika penulisan. Ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. Buku adalah topik atau inti dari sebuah buku yang telah diringkas untuk memudahkan pembaca agar lebih gampang dalam menelaah memahami buku tanpa harus membaca seluruhnya. 1. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis adalah salah satu bagian yang terdapat dalam sebuah karya. Bagian ini berisi gambaran umum atau ringkasan dari naskah, buku film, pementasan, atau karya lainnya. Sinopsis umumnya mencakup keseluruhan isi karya mulai dari awal hingga akhir pada buku. Sinopsis dapat ditemukan di bagian cover belakang. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. Ikhtisar adalah bagian yang menentukan karena memuat seluruh isi pada teks. Dengan kata lain, menggunakan persoalan dan tujuan yang menjadi topik pada teks. Ikhtisar hampir sama dengan simpulan namun memiliki struktur yang berbeda. Teks ini biasanya digunakan untuk mempermudah saat belajar. Informasi buku fiksi dan non-fiksi. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi berhubungan dengan isi cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan pesan dalam cerita. Sementara itu, informasi dalam buku non-fiksi berhubungan dengan pokok isi yang disajikan. 1. Langkah mencari informasi dalam buku fiksi. Membaca teks fiksi dengan penuh pahaman, membaca dengan teliti, menentukan inti dan sebuah paragraf, mencari ide pokok, tentukan informasi penting. 2. Mencari informasi dalam buku non-fiksi. Membaca buku dengan seksama, mencari pokok isi dalam buku, mendata informasi penting dalam buku. Tanggapan buku ilmiah dalam bentuk resensi. 1. Pengertian resensi. Resensi adalah
suatu atau sebuah penelitian untuk sebuah atau suatu karya. Karya yang dimaksud bisa berupa buku, karya seni, film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari suatu kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku tersebut dan disampaikan pada masyarakat. 2. Struktur resensi. Struktur resensi mencakup judul dan buku, pendahuluan, tubuh resensi, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku penutup. 3. Terkait identitas karya seperti judul, penulis, jumlah halaman, penerbitan, dan lain sebagainya. Menentukan kerangka karangan, mengumpulkan informasi penting terkait kerangka resensi, mengembangkan kerangka resensi, memberikan kembali resensi perihal adanya kesalahan penulisan atau tidak. Om Santi Santi.